Sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Evan Jaya hadir di channel YouTube ya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru untuk kita semua ya teman-teman YouTuber. Nah jadi di sini teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang apa yang paling dominan dan apa yang paling menonjol ya di selama 3 bulan ke depannya di tahun 2021 di bulan Januari, Februari dan Maret ya. Nah, jadi di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Cancer, Leo dan Virgo. Ya, kali ini saya akan meramalkan dari pertama dulu tingkatan yang ketujuh yaitu Cancer. Kelahiran 21 Juni sampai 20 Juli ya. Oke, di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu mencurahkan semua isi hati jiwa Anda kepada saya supaya bisa mendapatkan aura-aura positif yang Anda berikan kepada saya dan akan saya lihatkan yang berhubungan dengan situasi kondisi selama 3 bulan ke depan di tahun 2021 ke depannya ya. Oke, teman-teman di sini ada satu kartu ya. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan untuk orang yang berzodiak Cancer dulu ya, tingkatan yang ketujuh. Nanti baru dilanjutkan dengan zodiak 8 dan ke-9 ya. Oke, di sini saya akan buka dulu apa yang paling dominan ya. Nah, jadi di sini aku buka satu kartu ya. Nah, satu kartu ini mengenai seorang perempuan dan ataupun seorang wanita ya. Ini adalah orang yang berkulit berparas wajah yang sangat cantik, berkulit putih, rambutnya panjang, badannya ideal ya. Nah, ini adalah orang yang tujuannya adalah orang ini ya selama 3 bulan ya. Apa sih maksud dan tujuannya? Di sini saya akan buka dulu 5 kartu ya. Nah, di sini 5 kartu ini lagi-lagi yang berhubungan dengan uang ya. Nah, jadi di sini eh, berhubungan dengan uang ini adalah segi orang yang ingin menikah ya. Nah, jadi di sini bermaksud ingin menikah dalam waktu 3 bulan ataupun dalam waktu 3 bulan itu ingin bersikeras untuk menikahi seorang wanita berparas cantik ya. Tapi di sini kalau saya lihat sih memang berhubungan dengan uang ya. Masih belum ada rencana yang sangat bagus ya. Jadi di sini rencana tujuan untuk menikah masih belum mendapatkan suatu hal yang baik, belum ada menemukan cahaya titik terang. Jadi di sini yang saya lihat sih memang mendapatkan sisi kegelapan ya. Nah, jadi di sini tidak ada yang menghalang-halangi pernikahan Anda, cuman ya di sini yang berhubungan dengan uang saja ya. Di sini saya akan lihat lagi. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda di selama 3 bulan ini untuk orang berzodiak Cancer, ini bakal ada kedatangan ataupun suatu dewa penolong yang bisa mendapatkan suatu profit keuntungan ya. Ini adalah suatu hal yang baik ya. Nah, jadi di sini ada suatu hal rezeki yang bisa untuk merencanakan suatu rencana tujuan terutama untuk suatu pernikahan ya. Nah, jadi di sini Anda tidak perlu ragu-ragu untuk menjalankan bisnis ya karena di bulan Januari, Februari dan Maret itu terbuka suatu peluang kesempatan emas untuk Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi 5 kartu. Ya, apa sih yang berkenan dengan Anda? Nah, jadi di sini teman-teman, di sini juga ada suatu orang yang bermaksud ingin mengerjai Anda ya, ataupun eh, untuk kirim-kiriman santet ataupun kepada diri Anda supaya jangan tidak merasa nyaman ataupun melakukan sesuatu ya. Ya, jadi di sini selama 3 bulan ini Anda harus lebih banyak ekstra perhatian, jangan terlalu banyak ceroboh ya. Hati-hati dalam berbicara karena memang di sini akan sangat menyakitkan hati seseorang ataupun perasaan karena di sini kartunya ini mengatakan bahwa akan datang seorang orang yang tidak diinginkan kayak ataupun musuh yang datang untuk menghalang-halangi pekerjaan Anda ataupun rencana ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih harus lebih banyak berdoa ya, meminta petunjuk supaya bisa melewati apa yang bisa Anda lakukan dan selalu bisa menghindari sehingga Anda tidak tercapai yang namanya suatu kerugian ya. Nah, jadi di sini saya akan buka lagi
3 kartu ini mengatakan bahwa pesannya Anda sama 3 bulan ke depan untuk orang yang berzodiak Cancer ini bagus ya. Cuma di sini ada suatu hal yang baik, tapi di sini Anda dikasih keluh kesah, gelisah tak merana apa ya, gelisah, gundah, merana ya. Jadi di sini banyak kekecewaan dan banyak kekesalan hati. Jadi di sini ya mungkin dalam segi perkawinan ya tidak bisa terlaksana dengan baik, apalagi dalam sisi dalam kurun waktu yang memang sangat cepat turun depresi ya, stres karena banyak sesuatu yang menghinggapi masalah kepada Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan kasih gambaran dulu dari hasil penerawangan untuk orang berzodiak Cancer ya. Selama 3 bulan ke depan ini satu, Anda jangan terlalu membawa masalah itu terlalu berlarut-larut ya. Karena memang masalah ini yang Anda bawa itu yang datang menghampiri Anda itu tidak cukup hanya 1 hari ataupun 2 hari ya, tapi setidaknya Anda harus cepat selesaikan masalah itu supaya tidak didatangi berlarut-larut ya. Di sini juga masalah sih memang datang tapi tidak selalu membuat Anda tuh jadi jengkel ataupun susah untuk menjalani suatu kehidupan ya. Terus juga di sini kalau mengenai perkawinan mungkin ya kalian diskusi dulu, berbicara dengan baik-baik ya, karena memang di sini kalau saya untuk zodiak Cancer masih belum ada peluang untuk bisa melanjutkan suatu perkawinan ya. Jadi di sini jangan terlalu bertindak ceroboh, jangan merasa bahwa perkawinan itu sangatlah gampang untuk dijalankan ya. Janganlah nanti terbawa emosi untuk cepat menikah, nanti ujungnya malah tidak membawa keberkahan tapi malah putus tengah jalan akhirnya minta cerai gitu ya. Nah, jadi di sini juga kalau saya lihat sih gambarannya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik, bisnis yang baik ya. Cuman di sini pelan-pelan Anda jalankan, jangan sampai terbawa suatu emosi ataupun suatu nafsu ya. Karena memang selama 3 bulan ke depan untuk orang zodiak Cancer tuh masih bisa diberikan suatu keberkahan, rezeki yang melimpah ya. Cuman di sini ya kalau untuk soal pernikahan mungkin ya uang masih belum cukup ya. Memang di sini dikasih suatu hal yang positif, hal yang baik, cuman masih belum bisa kesampaian apa yang bisa Anda dapatkan ya. Oke, di sini teman-teman saya akan lihat terakhir lagi pesannya mengatakan bahwa Anda jangan suka marah-marah, jangan gampang emosional ya. Yakin bahwa itu semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Karena suatu rencana tujuan itu pasti datangnya tiba-tiba dan masalah juga datang menghampiri. Juga bisa cepat-cepat lepas dan pergi meninggalkan Anda ya. Nah, jadi di sini disarankan bahwa Anda nanti bakal bisa bertemu dengan dewa penolong, orang yang baik ya. Tapi sama 3 bulan itu saya nggak tahu kapan dia akan datang. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya, tinggi, tegap, badannya berisi ya. Jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam kesusahan dan kesulitan Anda. Cuman di sini saya tidak tahu kapan dia datang, cuman ya Anda bersabar dalam waktu 3 bulan ini nanti dia akan datang. Dia yang akan datang membantu Anda tanpa Anda meminta bantuan ya. Oke. Jadi di sini teman-teman tetaplah bekerja keras, tetaplah mengharapkan suatu harapan yang sangat tinggi, jangan sampai Anda teledor dan melakukan hal yang tidak baik ya. Karena memang di sini sesuatu hal yang baik, suatu hal yang memusingkan kepala pasti akan selalu membuat emosi terpancing ya dan selalu membuat Anda tersinggung dalam hal apapun ya. Jadi di sini usahakan satu bersabar dan selalu banyak berkorban diri untuk suatu hal yang baik sehingga Anda benar-benar bisa menikmati hasil yang sudah Anda korbankan ya. Oke, di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Cancer udah selesai ya. Apa yang paling menonjol, ya apa yang paling dominan itulah yang akan terjadi ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan lanjut lagi untuk orang yang berzodiak Leo kelahiran 21 Juli sampai 21 Agustus. Oke, teman-teman, di sini untuk orang berzodiak Leo kelahiran 21 Juli sampai 21 Agustus saya akan menarik satu kartu yang paling dominan ya. Nah, paling dominan. Nah, ini adalah
kartu joker terbalik ya. Nah, ini adalah uh, suatu kata dewa penolong tapi kata jokernya terbalik ya. Ada apa ya dengan dewa penolong ya? Jadi di sini saya akan menarik dulu 5 kartu ya. Ada apa itu ya kira-kira ya? Nah, jadi di sini teman-teman ini gara-gara keteledoran Anda, ceroboh dan kurang bisa memanipulasi ataupun mengambil suatu keuntungan ya. Kesempatan emas juga sangat susah untuk Anda dapatkan ya, sehingga hal yang baik susah untuk Anda gapai ya. Nah, jadi di sini Anda kurang bisa berpikir yang baik ya, gimana cara mengambil suatu kesempatan peluang emas. Di sini banyak keluar masuk pendapatan dan kerugian ya. Jadi tidak setimpal apa yang sudah Anda korbankan selama ini ya. Nah, inilah berhubungan dengan uang. Nah, jadi di sini selama 3 bulan ini untuk zodiak Leo itulah yang kurang bisa berpikir panjang, kurang bisa berpikir lebih matang bagaimana untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa ataupun keuntungan yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali, tapi karena di sini ada diwakili suatu raja ya, diwakili suatu raja dan diakhiri dengan kesedihan dan kekecewaan. Ya, akhirnya apapun semua hal yang baik sangat kurang bisa untuk mengambil suatu kesempatan emas ya. Jadi di sini teman-teman, di sini saya akan mengatakan bahwa gambaran yang bisa saya terima itu biasanya Anda tuh untuk orang zodiak Leo kurang fantastik ya pemikiran Anda ya, kurang bisa berpikir logis ya, sehingga memang Anda masih berpikir kolot ya, sehingga lebih banyak memanipulasi ataupun memang sangat susah untuk berspekulasi ataupun memanipulasi ya. Karena di sini yang saya lihat sih memang Anda sangat susah untuk memanipulasi ataupun tidak. Anda sangat susah untuk berpikir bijaksana ataupun tidak. Jadi ibaratnya begini teman-teman. Ibaratnya cara berpikirnya itu kamu tuh gantung-gantung ya. Jadi mau yang A, mau yang B. Mau yang B, mau yang C. Jadi akhirnya kamu itu pemikirannya itu kurang mateng dan kurang bisa mandiri ya. Jadi apapun pengambilan keputusan itu jadi tergantung-gantung. Ibaratnya kamu itu maunya semua gitu, A, B, C, D ya. Akhirnya terbengkalai ya. Apapun semua pengambilan keputusan jadi tidak mendapatkan suatu hal yang cukup memuaskan ya, sehingga sangat susah untuk bisa berkembang ya, untuk bisa lebih maju pun juga susah, mau maju mundur, maju lagi mundur. Jadi akhirnya suatu kesuksesan, kelancaran hidup mungkin dalam bisnis rencana tujuan yang Anda terapkan itu sangat susah untuk bisa dimanipulasi ataupun untuk memainkan saham ataupun investasi ataupun yang lain sebagainya untuk supaya berputar untuk menarik suatu keuangan yang baik gitu ya. Jadi akhirnya telinga satu mendengar yang A, telinga satu mendengar yang B, satunya lagi mendengar yang C. Jadi akhirnya Anda hati memikir Anda goyah gitu, goyang. Jadi akhirnya apapun susah untuk dijalankannya, sehingga kurang memantapkan diri juga susah, jalan yang akan ditempuh juga berkelok-kelok, akhirnya itulah yang didapatkan ya. Coba saya akan ambil dulu 5 kartu ya. Nah, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa ya memang ada mengatakan suatu kata janji, cuman janjinya itu nggak susah untuk ditepati ya, susah untuk dilaksanakan ya, karena memang Anda mengucapkan kata janji dengan orang ini, tapi di sini yang saya lihat sih memang orang ini yang mengucapkan kata janji kepada Anda sendiri ya, karena untuk orang zodiak Leo ini sangat ditunggu-tunggu hasilnya untuk janjinya, tapi kenapa sih sangat susah untuk dijalankan ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit sawo matang ya, lumayan tinggi, badan berisi ya, nggak gitu tegap. Cuman nih kulitnya sawo matang, ini adalah orang yang benar-benar
hanya omongan janji belaka ya, yang hanya bisa berkata janji-janji nanti tunggu sebentar ya, beberapa hari lagi ya, karena di sini ya memang cukup wajar ya kalau kita diberi suatu hal yang diminta untuk selalu banyak bersabar dengan orang ini ya. Hasilnya pun tidak menampakkan suatu hasil yang memuaskan ya. Nah, jadi di sini susah untuk mendapatkan apa yang selama ini dia janjikan. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kalau yang saya lihat sih memang sangat susah untuk mendapatkan suatu apa yang diinginkan ya. Jadi di sini untuk zodiak Leo itu jangan selalu melakukan apa yang bisa Anda terapkan, jangan melakukan apa yang bisa Anda gapai, tapi pemikiran Anda itu tidak tetap ya. Mau satu tapi dua, mau dua tapi tiga dan selanjutnya ya. Akhirnya susah untuk bisa memikirkan ketetapan hati yang seharusnya untuk dijalankan ya. Coba ini saya akan lihat dulu apa sih pesannya. Pesannya tujuan Anda berkelok-kelok sehingga Anda banyak mengalami kesialan dan kemalangan dan mengalami kekesalan, kesedihan yang bertubi-tubi ya. Sehingga inilah jalan-jalan yang ditempuh yang diambil oleh orang berzodiak Leo ya. Jadi di sini saya akan menerawang dulu gambarannya itu untuk orang zodiak Leo itu kan. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat Anda bisa berpikir berjiwa sabar ya. Jangan memikirkan sesuatu hal yang memang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi mengalami kerugian ya. Karena memang di sini bisa dibilang untuk orang zodiak Leo Anda sangat uh, apa ya? Sok hebat ya. Anda berpikir bahwa Anda tuh cukup pintar dan cerdas. Terus untuk selama 3 bulan ke depan ini Anda jangan terlalu banyak mengalami suatu kesimpulan ya. Karena memang ketetapan hatilah itulah yang paling jujur ya. Ketimbang banyak mendengar nasihat orang lain, tapi ujungnya tidak mendapatkan suatu hasil yang cukup memuaskan ya. Sehingga apapun yang telah dijanjikan susah untuk ditepati ataupun segera didapatkan gitu ya. Nah, itu gambaran yang positif yang bisa saya tangkap ya. Jadi untuk orang zodiak Leo itu bisa dibilang belajarlah untuk menetapkan, memantapkan dan ketetapan hati supaya selalu meyakinkan diri bahwa Anda sudah mengambil A ya A, B ya B gitu ya. Jadi di sini terlalu banyak mendengar nasihat omongan orang lain, akhirnya Anda tidak punya ketetapan hati gitu ya. Oke, di sini saya akan buka dulu pesannya terakhir mengatakan bahwa Anda jangan terlalu tergoyah dengan omongan orang lain apapun ataupun hasutan orang lain ya. Karena di sini Anda harus banyak perhatian ekstra dengan orang ini. Terus juga orang ini juga akan mengambil kesempatan Anda dan mengambil peluang kesempatan emas yang berhubungan dengan uang. Akhirnya Anda tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya. Dan ini adalah orang yang cukup-cukup perhatian ekstra ya, karena memang di sini jangan sampai Anda diambil jatuh dalam suatu kerugian yang dibuat suatu rencana yang tidak pasti, yang tak pantas Anda dapatkan ya. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, orang berkulit kuning langsat, badan yang berisi tinggi ya, lumayan badan yang berisi ya. Ini adalah orang yang cukup ekstra ya untuk jangan sampai Anda digagalkan suatu rencana, apalagi ini orang yang ingin menggagalkan rezeki Anda sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hal yang lebih pasti ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Leo udah tahu ya apa yang paling menonjol dan apa yang paling dominan yang bakal terjadi selama 3 bulan ke depan di bulan Januari, Februari dan Maret ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup dimengerti ya. Ya, jadi di sini ya udah bisa tahu ya. Jadi nanti selama 3 bulan ke depan sebelum memasuki tahun 2021 Anda juga udah perlu banyak menyikapi sesuatu hal yang baik ya, sehingga Anda banyak introspeksi diri, pembenahan diri, lakukanlah pencerahan aura, banyak berdoa dan selalu menetapkan apa pilihan yang terbaik ya. Oke, untuk orang zodiak Leo udah selesai ya. Saya akan melanjutkan untuk zodiak ketiga yaitu zodiak Virgo, kelahiran 22 Agustus sampai 22 September ya. Oke, untuk orang yang berzodiak Virgo udah cukup penasaran ya, yang selalu ditunggu-tunggu ya.
Di sini saya akan menarik dulu satu kartu ya. Apa yang paling dominan yang terjadi selama 3 bulan ke depan di tahun 2021. Nah, Anda perlu disikapi, Anda harus penuh hati-hati dengan orang ini ya. Ada apa dengan orang ini? Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, ya, badannya lumayan ideal ya. Ada apa dengan orang ini? Yuk kita lihat dulu. Di sini kita akan lihat dulu. Saya akan buka 5 kartu ya. Apa yang terjadi dengan wanita itu ya. Nah, Anda jangan mengatakan kata janji dengan orang ini ya. Karena kalau yang saya lihat banyak mengalami suatu halangan dan hambatan dari orang tersebut yang tadi seorang wanita itu ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa Anda cukup meyakinkan diri ya, bisa mengatakan join ya, kerjasama dengan orang ini ya. Ini adalah orang yang sangat baik sekali ya. Nah, yang ini adalah satu kartu yang berhubungan dengan orang itu ya. Ini adalah seorang wanita, jangan menemukan ini, jangan diambil serius ataupun mengambil suatu kata janji dengan seorang perempuan yang tadi ya. Jadi lakukanlah hal yang baik dengan pria ini. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya. Tinggi, tegap, badan berisi, berkulit putih, berkulit kuning langsat ya. Nah, ini adalah rambutnya bisa dibilang lurus ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit sawo matang. Maaf, teman-teman. Dari tadi saya salah berbicara. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya. Tinggi, tegap, badan lumayan berisi ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini Anda sikapilah orang-orang yang benar-benar bisa membantu Anda. Jadi di sini ini adalah bisa dibilang hoki ya, Anda bertemu dengan orang ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi 5 kartunya untuk orang zodiak Virgo. Apa sih yang paling dominan yang terjadi ini ya? Di sini Anda bakal bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Nah, orang yang tidak diinginkan itu seperti apa? Ini kan diawali dengan seorang raja ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya. Suatu kekesalan hati yang bisa Anda hinggapi jadi tidak membagus ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh hancur ya. Kayaknya di sini yang saya lihat sih memang berhubungan dengan percintaan ataupun perasaan ya selama 3 bulan. Nanti untuk orang zodiak Virgo ini, kalau saya lihat sih memang jika Anda ada seorang wanita ya, Virgo ya, ini adalah orang yang bisa mendatangkan suatu pihak orang ketiga dalam berhubungan dengan pasangan Anda ya, ingin menghancurkan ataupun membuat Anda kalian tuh putus hubungan ataupun pisah ya. Nah, apalagi kalau misalnya Anda ada orang zodiak Virgo, seorang pria ataupun laki-laki, ini adalah ada suatu orang yang ingin mengambil hati Anda tapi Anda kurang bisa mengambil respon ya dengan orang ini, jadi dia akan mengambil suatu gangguan jiwa mungkin ya, mengambil dukun santet ya mungkin untuk mengerjai Anda untuk supaya suka dengan orang ini, ataupun memang merusak hubungan kalian ya dengan pihak orang ketiga ya. Jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar Anda harus lebih perhatian ekstra dengan orang ini ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, badannya tinggi, badannya berisi juga ya. Nah, ini adalah orang yang cukup lihai ya dalam suatu perasaan. Jadi Anda harus benar-benar lebih teliti dengan orang ini supaya jangan sampai terlibat dalam suatu hubungan kalian ataupun Anda digangguin oleh orang ini ya. Oke, di sini saya akan buka dulu ya teman-teman 5 kartunya. Nah, 5 kartunya ini mengatakan bahwa ada suatu tujuan ya, ingin sengaja menghancurkan kehidupan Anda ya. Dia tuh tujuannya tuh untuk membuat Anda tuh kehidupannya jangan jadi tidak bagus ya. Ini adalah orang yang benar-benar membuat Anda tuh kehilangan kesabaran ya. Nah, ini adalah orang yang cukup lihai, adalah orang yang memang berkulit sawo matang, rambutnya lurus bisa bergelombang ya. Ini badannya lumayan berisi ya, ideal ya. Jadi di sini juga orang yang cukup menahan diri rasa sakit yang Anda selama ini Anda membuat orang ini ya. Jadi di sini ini adalah suatu rencana untuk membuat kehidupan Anda tuh jadi tidak membaik.
hoki rezeki juga ditutupi. Jadi di sini Anda lebih banyak sabar dan mengalami suatu penderitaan yang lumayan cukup lama ya. Jadi di sini saya sarankan Anda harus perlu pencerahan aura ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Leo harus bisa lakukan pencerahan aura ya. Karena kenapa? Di sini aura Anda kurang tidak bagus, gelap dan jelek ya, redup. Jadi apapun tidak bisa mendapatkan suatu apapun ya, rezeki juga sangat susah untuk datang menghampiri Anda ya. Udah mau datang pergi, mendatang pergi ya. Tapi itu tidak perlu takut ya, karena memang Anda lakukan pencerahan aura ya, sering membersihkan badan ya, dibantu dengan doa. Nanti juga Anda akan mendapatkan suatu hal kepastian dan mendapatkan suatu hal yang lebih membaik dari sebelumnya, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan itu semuanya ya. Karena memang sesuatu hal yang sudah Tuhan berikan kepada Anda itu adalah milik Anda. Tidak akan pergi menjauh ke tempat orang lain ya, karena memang itu suatu berkat, itu sudah ada bagian dari kamu sendiri oleh Tuhan ya. Walaupun kamu ditutupi aura rezeki sampai bertahun-tahun lamanya, dia akan tetap kembali kepada Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, suatu hoki rezeki Dewa Penolong, walaupun ditutupi rezeki, ditutupi sampai bertahun-tahun lamanya, saya akan membantu Anda untuk dalam suatu hal proses pencerahan aura supaya zodiak Virgo bisa kembali bersemangat meraih suatu hal yang baik. Hoki rezeki Dewa Penolong selalu datang membantu Anda ya. Oke, di sini teman-teman, saya akan buka lagi pesannya apa. Nah, ini pesannya ini mengatakan bahwa banyak suatu kesedihan, kekesalan hati ya, amarah dalam suatu kata perjanjian, kata janji, dan akan kata kerjasama ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Leo itu kebanyakan ya frustasi, stres, depresi ya, berulang-ulang terus kehidupan Anda, akhirnya Anda jadi jatuh merosot dalam kehidupan Anda sehingga sangat susah untuk menggapai apa yang bisa Anda gapai ya. Anda cita-citakan setinggi langit tapi akan sangat susah untuk Anda dapatkan. Kenapa bisa begitu? Karena pencerahan aura Anda sudah ditutupi orang. Jadi apapun dibantu dengan doa tapi tidak ada pencerahan aura akan sangat susah untuk berjalan dengan lancar ya. Jadi teman-teman di sini ya, bukannya saya menyombongkan diri ya, ataupun aku adalah seorang Tuhan, bukan ya. Karena memang di sini saya tahu aura Anda tuh gelap ya, redup ya. Jadi sangat susah untuk mendapatkan sesuatu, tapi setidaknya saya bisa membantu Anda dalam hal pencerahan aura ya. Saya membantu Anda pencerahan aura, tapi dibantu dengan doa dan kepercayaan kepada saya, supaya saya bisa membantu Anda ya teman-teman, supaya Tuhan memberkati kekuatan saya, supaya saya bisa membantu Anda untuk pencerahan aura. Itu yang saya maksud selama ini ya teman-teman, bukan saya menduakan Tuhan ataupun mengagung-agungkan bahwa saya itu adalah seorang Tuhan, bukan seperti itu ya. Jadi untuk orang zodiak Leo, saya akan membantu semestinya. Nanti kalau misalnya Anda ingin pencerahan aura, itulah yang Anda dapatkan, bukan saya yang dapat, tapi Anda mendapatkan suatu hal yang baik ya. Oke, terakhir nih saya akan buka lagi pesannya apa. Ini mengatakan bahwa ada suatu kesedihan, kekecewaan hati ya. Nah, jadi di sini juga ada suatu hal yang baik, ada suatu hal yang tidak baik. Tapi Anda tetaplah lakukan pencerahan aura supaya tetap bisa lancar dan sukses ya. Supaya bisa mendapat kembali apa yang seharusnya bisa Anda peroleh gitu ya. Ini adalah orang yang memang cukup setia ya, cukup bisa di ekstra perhatian, karena orang ini juga bisa mendatangkan suatu hal yang baik dan juga bisa mendatangkan suatu hal yang tidak baik. Di satu sisi baik ataupun tidak baik, karena memang Anda sendiri yang bisa menilai, karena memang orang ini kadang bermaksud baik, kadang juga ingin mengambil suatu hal yang bukan miliknya dari Anda sendiri ya. Jadi di sini bermaksud ingin menjamu Anda, bermaksud ingin membantu Anda, tapi di satu sisi ingin mengambil suatu keuntungan dari Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Virgo, saya akan menerawang dulu, dikasih gambaran bahwa selama 3 bulan ke depan untuk orang zodiak Leo, untuk orang zodiak Virgo ya, ini saya sarankan Anda pencerahan aura ya, segeralah pencerahan aura. Karena memang Anda kalau jika tidak ada pencerahan aura, hanya dengan doa dan sembahyang, tidak ada melakukan pembersihan diri, itu akan sangat susah sekali ya. Karena memang kata orang memang berdoa itu adalah ucapan doa yang sangat kuat ya. Cuma tapi kalau misalnya kita hanya bisa berdoa, sholat dan sembahyang,
tidak ada pembersihan diri untuk aura Anda sendiri, itu akan sangat susah sekali ya. Ya teman-teman ya, tapi di sini saya kasih tahu sekali lagi, saya di sini bermaksud untuk membantu Anda bukannya mengatakan bahwa aku sendiri adalah Tuhan dan aku adalah seorang hebat yang bisa membantu Anda, bukan ya teman-teman. Di sini saya akan berusaha membantu Anda dengan doa Anda, keyakinan kepada saya, supaya Tuhan memberkati doa saya untuk membantu kembali membuka aura Anda sendiri ya. Oke teman-teman, disitulah yang paling penting dan paling dominan untuk 3 bulan ke depan. Oke teman-teman, di sini untuk orang zodiak Virgo udah cukup tahu dan cukup dipahami ya. Oke, di sini kartu udah saya baca untuk hasil ramalan. Jadi ya tetaplah semangat ya, jangan terlalu pantang mundur ataupun berpikir putus asa, karena memang suatu hal yang baik pasti akan selalu datang menghampiri Anda jika Anda ingin selalu berpikir untuk lancar dan sukses maju ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini untuk orang zodiak Cancer, Leo, dan Virgo udah selesai saya bacakan kartunya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan apa yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Dalam solusi kemudahan bisa Anda terapkan dan bisa Anda tanyakan ke saya apakah yang terbaik dalam kehidupan Anda. Catatlah nomor WA saya jika perlu ya. Jadi di sini teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih dari awal sampai akhir Anda sudah menonton dan selalu menanti-nantikan ramalan saya ya. Anda selalu setia menjadi teman sahabat dalam video ramalan saya. Oke teman-teman, di sini Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.